ia menyesal Tuhan bukan anak manusia sehingga ia berdusta. Nah, kalau Yesus di sini berdusta berarti dia tidak layak jadi Tuhan. Intinya itu yang ingin saya sampaikan. Tuhan Yesus tidak pernah berdusta, Bang. Nah, itu tadi dia mendustai iblis itu. Katanya ada tertulis iblis disuruh nyembah Tuhan, itu di mana ayatnya? Abang jangan memvonis bahwasanya Tuhan Yesus mendustai iblis, Bang. Loh, saya udah cari, Bang. Udah cari Ya, dan udah bertanya. Siapa tahu ketika pencarian saya itu ya ada terlewatkan. Siapa tahu orang Kristen ada yang tahu. Ternyata nggak ada orang Kristen yang tahu di mana itu ada tertulis. artinya kayak gini tuh, Bang. Artinya Yesus itu mengklaim bahwasanya dia adalah anak Allah. Hmm? Jadi jangan kau cobain aku, iblis, kata Tuhan Yesus, Bang. Bang, Anda tahu nggak artinya tertulis itu apa, Bang? Iya, betul, Bang. Apa artinya tertulis, Bang? Iya, tertulis. Tertulis itu artinya sudah ditulis, Iya, termaktub atau iya, tersurat. Bang. Iya, betul itu, Bang. Nah, itu di mana? Sementara iblis ngomong sama Yesus ini, sebab ada tertulis, malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11 12. Pas apa yang dikatakan iblis. Nah, sekarang Yesus juga ini ceritanya adu hafalan nih antara iblis dan Yesus. Ternyata iblis lebih hafal perjanjian lama daripada Yesus. Ternyata iblis itu kan kalah kan, Bang? Bukan masalah kalah apanya, masalah tulisan ini yang kita bicarakan. Kok iblis lebih paham perjanjian lama daripada Yesus gitu loh. Ketika Yesus Tapi saya tidak mengutip kok nggak ada. Tapi saya tidak Ketika iblis mempersalahkan di mengutip mana kok itu ada, tulis, gitu Bang. Bang, abangku. Hmm. Tapi saya tidak mempersalahkan di mana ada tertulis. Yang saya senangnya Yesus itu mengklaim bahwa dia adalah anak Allah, Bang. Bahkan iblis itu sampai lari meninggalkan dia, Bang. Bayangkanlah itu, Bang. Iblis sampai lari meninggalkan dia, Bang. Iya, karena apa? Bukan masalah itu yang kita bicarakan, Bang. Bukan masalah Iya, iblis saya lari atau bukan itu. Saya paham maksud abang. Iya, Abang itu mau mencari di karena mana ini ada kan untuk tertulis. membuktikan nih apakah Yesus pernah bohong atau tidak. Karena kalau Iya, itu Bang. tulisan itu tidak ada, Yesus pembohong. Nah, tugas Anda buktikan bahwa Yesus tidak bohong. Saya nggak perlu mentugaskan itu, Bang. Saya cuma percaya bahwasanya Yesus adalah anak Allah, Bang. Kan kalau dia anak Allah, Bang, dia nggak akan pernah bohong. Tapi kalau dia bohong bukan anak Allah, kata Yesus Yang di dalam mengatakan dia bohong Yohanes itu cuma 8 Abang. ayat 44, iblislah bapakmu bapak segala dusta. Nah, kalau dia pendusta bukan anak Allah, tapi anak iblis dia. Iyalah. Iblis sangat takut sama Tuhan Yesus, Bang. Wah, sangat takut kok diotong-otong. Yesus itu dibawa iblis kemana-mana. Dipindah dari bait Allah ke bait gunung tertinggi, digotong, diotong-otong. Yesus itu is the best, Bang. Loh, tapi nyatanya Yesus pernah di bawah kekuasaan iblis. Iya, Bang, Loh, betul. iblisnya di bawah Nah, gitu, kekuasaan Bang. iblis gimana sih, Kak? Iya, Abang ini. tapi kan Coba, kenyataannya, coba Bang. Bang, coba aku ingin apa Abang baca Matius 4 dari ayat 1, Bang. Coba, Bang. Coba tolong bacakan, Bang. Nah, di situ kan Yesus itu dibawa ke padang ke padang gurun Iya. oleh roh, lalu dicobai Betul. oleh iblis. Iblis Betul. membawanya ke gunung tertinggi, ke atas bumbungan bait Allah. Lalu Iya. berkata, jatuhkanlah dirimu. Iya. Rubahlah roti itu batu itu menjadi roti. Kan begitu tuh. Nah, Iya. nggak berhasil. Lalu dibawa ke gunung tertinggi. Lah berarti kalau Yesus pernah dibawa ke bumbungan bait Allah, pernah dibawa ke gunung yang tinggi, berarti Yesus dibawa kekuasaan iblis dong.
Karena seperti ini bang, iblis itu punya kuasa untuk dunia ini bang. Iblis itu punya Setuju. kuasa untuk dunia. Jadi iblis itu merasa yakin bahwasanya dia bisa mengkelabui Tuhan Yesus. Ternyata iblis itu salah kaprah bang. Yang siapa yang dicobainya itu? Iya, tadi kan Anda ngomong tuh iblis takut sama Yesus. Faktanya enggak. Iblis itu enggak Takut takut. bang. Kalau Takut bang. takut ngapain dia otong-otong? Abang ingat Ngapain dia nggak berani bang? otong-otong Yesus? Kalau Bang, takut, abang ingat nggak ada coba iblis yang masuk kau ke baca tuh di dalam Matius itu. Dalam Matius 4 itu dari ayat 1 kau bacalah. Itu Yesus dibawa kekuasaan iblis enggak tuh? Ya. Maka betul Yesus saya. dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai Betul. iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah sang pencoba itu dan berkata kepadanya, ya kan? Dan berkata Betul kepadanya, bang. jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Iya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan juga dari setiap firman yang keluar dari Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Kalau menempatkan itu gimana bang? Dipindah, Digotong-gotong. dicincing atau gimana bang? Iya bang, digotong, dipindah. Nah iya, berarti kalau Yesus pernah diotong-otong iblis, berarti iblis nggak takut sama Yesus. Kalau takut Kenyataannya bagaimana dia kan mau bang, otong-otong Yesus bang? kenyataannya kan abang udah tahu jawabannya bang. Terakhirnya bagaimana? Iya, Jadi karena nggak berhasil mencobai, maka dia pergi. Bukan takut. Mana di situ iblis takut? Baca, mana iblis takut? Dia pergi karena nggak berhasil. Bukan masalah iya, takut. iblis itu memang takut bang. Lah, takut kok diotong-otong gimana sih abang ini? Kalau Iya, biar takut itu manusia. gini loh bang, ada salah satu sahabat Umar, ya, sahabat Rasulullah namanya Umar bin Khattab. Kalau iblis itu sekiranya papasan dengan Umar, jarak sekilo dia udah pergi bang, udah menyimpang tuh iblis. Itu namanya takut, bukan malah di otong-otong, dibawa ke bait Allah, pindah lagi ke gunung. Itu bukan takut namanya bang. Nggak Iya ada bang. takutnya iblis, nggak ada takut. Iya Oke, bang. jadi Anda nggak bisa membuktikan ya Tidak bang. bahwa Yesus itu apa ucapan Yesus itu ada tertulis ya. Untuk sementara Saya ya, karena belum ada bantahan di sini saya masih menganggap Yesus itu menipu iblis. Ya itu terserah bang. Nah, udah, apalagi? Gantian mau tanya, silakan. Cuman saya mau bertanya bang. Nah, tanyalah. Tapi jangan marah ya bang. Enggak. Asal bawa data saya nggak marah. Kayak saya tadi nggak kan bawa, bawa data saya. saya nggak bawa data bang. Hah? Jadi Sebenarnya apa yang bang, mau kamu tanyakan? Kalau nggak bawa pertanyaan data jangan saya, berpendapat. Kalau nggak bawa data jangan berpendapat, bertanya aja. iya saya mau bertanya. Nih saya mau minum dulunya. Nah minum lah bang, minum. Nih minuman saya antik nih. Biar Dia cerdas kayak, minumnya. Pak, dia kayak orang dulu. Bang Sugi, Hmm. Bang Sugi. Ya, halo. Nah, saya mau bertanya, kenapa ya bang? Kalian itu selalu sepertinya ya bang, sangat benci sama Tuhan Yesus. Wih, salah Anda. Saya nggak pernah benci sama Yesus. Lah, tadi mengatakan Tuhan Yesus itu pembohong. Saya sedang ingin membuktikan tulisan kitabmu. Bukan benci. Saya ingin membuktikan apakah ini benar. Gitu loh. Lah, tadi abang bilang Tuhan Yesus itu pembohong. Kalau di situ nggak ada tertulis, berarti Berarti, sebenarnya yang menuduh berbohong bukan saya. Kita pada sendiri mengada-ada atas nama Yesus.
Gitu loh maksudnya itu. Nggak ada saya benci sama Yesus, ngapain? Iya bang, ya nggak ada bang ya. Berarti Nggak. saya lah yang oke, saya yang salah bang. Maaf ya bang. Justru saya itu sedang membela Yesus karena Yesus itu di situ seolah-olah dia berbohong, menipu iblis dia. Makanya saya ingin klarifikasi. Benar enggak itu ada tertulis seperti itu? Silakan, apa lagi bang? Itu aja bang. Oh, nggak ada yang lain? Nggak ada karena menurut saya kita kan sudah lain agama. Abang agamanya Muslim, saya Kristen. Muslim Biar aja lah bang. penganutnya bang, Kita iman, agamanya Islam, Muslim itu penganutnya. Oh, maaf bang, salah bang. Berarti agamanya Islam ya bang ya. Iya, cuma gini loh bang, yang jadi Jadi masalah itu antara keyakinan kalian dengan apa yang diajarkan Yesus itu beda jauh gitu bang. Ya itulah kami bang, Berbeda. keyakinan kami. Iya. Kalau keyakinan kami di Kristen bang, ya Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, anak Allah yang tunggal, penyelamat bagi kami bang. Itu kan kami imani bang. Iya, contohnya gini bang. Dan kalau abang tidak mengimani, ya mungkin abang tidak ada merasa rugi. Ya kita ini heran saja bang, heran. Kenapa antara iman Anda dengan apa yang tertulis di dalam kitab Anda itu berbeda gitu loh. Itu yang saya herankan. Kalau Islam kan enggak. Antara iman Islam dengan nabinya, dengan kitabnya itu sinkron. Nggak ada perbedaan gitu bang. Nah sementara orang Kristen ini antara iman dengan Yesus, dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya itu beda. Beda jauh bang. Itu dia. Gitu bang ya. Iya. Contoh, ini saya kasih contoh kan. Yesus itu tidak pernah punya inisiatif untuk menghilangkan hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan sorga. Barang siapa mengajarkan hukum Taurat demikian juga mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan sorga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan sorga. Ini Yesus nih, sangat memuliakan hukum Taurat nih, berani menghilangkan satu titik saja nggak bisa masuk surga menurut Yesus. Sementara iman Kristen mengatakan hukum Taurat itu telah dibatalkan dengan matinya Yesus di tiang salib. Sebagaimana yang diajarkan Paulus dalam Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Beda bang. Sebenarnya yang kamu ikuti Paulus atau Yesus? Tuhan Yesus bang. Nah kalau Yesus harusnya Anda tetap menjalankan hukum Taurat. Kenapa Anda gak menjalankan hukum Taurat? Iya bang ya. Dalam Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, Yesus berpesan kepada para muridnya, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti semua yang mereka ajarkan. Tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan. Mereka gemar menaruh beban-beban ke bahu orang lain, tapi mereka sendiri tidak mau mengangkatnya. Mereka itu seperti kuburan-kuburan yang dilabur putih. Sesungguhnya di dalamnya adalah tulang belulang. Jadi menurut Yesus, mengajarkan saja, tapi tidak menjalankan, itu nggak akan bisa menduduki kerajaan surga. Apalagi Kristen bukan mengajarkan malah menentang. Bahkan Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 8 hukum Taurat itu sampah. Oh bang, Coba. abang kok tahu semua? Saya penasaran sama abang ini. Kan tadi sudah saya bilang, belum ada pendeta yang hafalan Bibelnya melebihi saya. Ini saya sambil tiduran aja selesai ini. Hebat kan ya bang ya?
Hebat lah. Saya salut Nggak lihat tahu ya? abang, Bang. Gimana? Saya aja belum bisa sehebat abang itu. Saya orang Kristen. Abang kok bisa tahu semua Coba ya? Kejadian 1 ayat 1 deh. Kejadian 1 ayat 1 tanpa baca coba sampai ayat 5 aja. Iya bang, Bisa? saya salut sama abang. Coba bisa enggak Bang? Bisa enggak Bang? Kejadian 1 cuma sampai ayat 1 aja saya tahu bang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin gitu. Iya bang. Hai. Lumba-lumba berbentuk kosong. Samudra Pada raya. mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari yang gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air. Hendaklah cakrawala itu memisahkan air yang di bawah dan air yang di atas. Allah menamai cakrawala itu langit. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah air berkumpul pada satu tempat, hingga nampaklah yang kering. Tempat berkumpulnya air diberi nama laut, tempat yang kering dinamakan darat. Hafal kayak gitu bang? Enggak bang? Enggak Iya hafal? saya salut sama abang, salut. Saya harus baca Alkitab baru bisa bang. Iyalah. Biar bisa diskusi dengan saya bang. Iya bang. Bang Sugi hebat. Apalagi bang? Udah bang Andi, lanjut bang Andi, lanjut. Tuh, Bang Alfi mau nunjukin apa Bang Alfi? Kalau Bang Alfi ini pandai bahasa Yunani bang. Nah, jadi orang Islam ini pakar-pakar di bidangnya masing-masing. Kalau saya nggak bisa bahasa Ibrani, kalau Bang Alfi pandai bahasa Ibrani Ibrani Yunani dia. Tengok tuh. Silakan Bang Alfi. Bang Kristianto izin, assalamualaikum. Udah punya belum Ya, Bang. TB2? TB2 yang diterbitkan Lembaga Alkitab Indonesia udah punya belum? Yang baru diterbitkan di tahun 2023? Saya punya Alkitab tapi udah lama bang. Oh, udah lama ya. Bang, coba bang, coba. Aku pengen lihat pandangan Bang Kristianto nih sebagai seorang Kristen. Di sini ada dua Bible, ada dua Bible. Ini pure bertanya ya, ini kitab perjanjian lama. Ini di Yeskiel. Kitab abang ini kan? Iya bang. Yeskiel Yeskiel. pasal 34. Iya. Pasal 34. Ada Bible nggak di sana, Bang Kristianto? Oh saya udah di tempat tidur bang. Oh ya udah, berarti saya bacakannya dari sini nggak apa-apa ya. Di Yeskiel 34 butir yang ke-16 di sini dikatakan yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Di sini ada diksi serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Gitu ya. Saya kena pembatasan, saya turun dulu nanti naik lagi. Kena pembatasan Siap, Pak ya. nih. Gara-gara Siap, Pak ngerokok apa nge-vape. Jadi Pak siapa tadi namanya? Pak Kristianto. Yeskiel 34:16. Kata diksi kuawasi di sini, Pak, untuk yang gemuk dan yang kuat tadi, pada terjemahan edisi 1974-nya TB pertama, di sini dikatakan di terjemahannya itu, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Ya Pak Kristianto, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Nah, di versi lainnya yang ku perhatikan di kitab terjemahan dunia baru, di Yeskiel 34 butir ke-16 itu, ada berbunyi begini. Yang hilang akan kucari, yang tercerai-berai akan kubawa pulang, yang patah akan kubalut, dan yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kumusnahkan. Dah, Udah, Bang, Maksudnya
Maksudnya Tadi begini. dilindungi, sekarang dimusnahkan. Yang benar yang mana ini? Maksudnya begini Pak Kristianto. Di edisi terjemahan baru LAI punya, Yeskiel 34:16 berbunyi yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Nah, di sini ya, terjemahan Bible Dunia Baru, di sini Yeskiel 34:16-nya itu malah dikatakan yang gemuk dan yang kuat itu akan kumusnahkan. Kok kontradiksi gitu sih? Emang sama ya antara melindungi dan musnahkan, Bang? Oh, beda. Beda. Enggak, saya tanya Bang Kristanto. Beda, Bang. Beda, kok bisa gitu, Bang? Mungkin salah ketik, mungkin nggak, Bang. Mungkin. Atau nggak usah yang jauh-jauh, nggak usah yang jauh-jauh. Ini sama-sama di laptop ya. TB 1974 yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. AYT tahun 2018 di sini dikatakan tetapi aku akan membinasakan yang gemuk dan yang kuat. Coba. Di sini dilindungi, di sini membinasakan. Gimana, Pak? Ini website Alkitab Sabda ya, punya orang Kristen yang nggak sholat Jumat, nggak sunat, menghalalkan B2. Gimana, Pak? Aduh. Aku kalau Al-Qur'anku kayak gitu, ku robek-robek itu nggak mau make aku. Ya jelas sudah nggak bisa dijadikan panduan orang. Ku percaya misalnya yang ku percaya orang yang gemuk dilindungi. Ternyata yang sebenarnya akan dimusnahkan. Bahkan kacau. Yuk, ini Tuhan ya, soalnya kata kulindungi di sini K besar ya, ku-nya di sini. Ya Tuhan itu. Jadi Tuhan itu akan Mau melindungi atau mau memusnahkan orang yang gemuk. Pak Kristianto, apakah Ya. Anda masih sadar siuman? Oh, masih. Iya, Pak. Macam mana ini, Pak? Ini hari apa ya? Masuk hari Rabu ya? Sekitar Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada Ini 4 hari bukan lagi. hujat, Bang ya. Ini kita bicara data, Bang. Nggak ada hujat-hujatan di sini, Bang. Bicara data Kalau kita. Mungkin salah ketik tuh, Bang. Mungkin Oh, ya. salah. Tadi salah print di sini ya. Saya sini salah ketik ya. Nauzubillahi min zalik. Al-Quran sudah menjelaskan tentang hal yang beginian, Pak Kristianto. Al-Quran menjelaskan celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan ini dari Tuhan. Celaka, Pak. Kita bapak yang seperti ini, Pak. Ini fatal loh. Oh, mungkin laptop Alfi yang rusak ini gitu kan. Alfi gini-gini aja layarnya goyang nih, Sat. Oh, pakai jari, Sat. Wah, ini layar Alfi. Pamer laptopnya layar sentuh. Ini layar Alfi nih, rusak ini. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah nikmatil Islam. Iya, Pak. Gitu, Pak. Jadi yang mana nih narasi Yeskiel yang bisa kita percaya nih? Apakah Tuhan akan melindungi yang gemuk dan yang kuat atau membinasakan? Kontradiksinya tuh. Antonim, perlawanan kata. Kayak gitu bukan cuma satu ayat, Bang. Berapa, Bang? Yeskiel 34:16 ya? Iya, betul. Yeskiel 34:16. Oke, Bang, nanti. 4 hari lagi, Pak. Hari Minggu kan. Tanyakan, Pak, ke gembala gereja tuh, Pak. Tanya, Pak Pendeta, tampilkan aja di Alkitab Sabda ini. Ini yang salah yang mana, Pak Pendeta? Bilang. Jangan tanya yang benar, yang salah tanya. Kan nggak mungkin ya ada 2 kosakata gini bener dua-duanya kan, Start ya. Jadi yang tanya Ya, kasihan yang si salah. bom kan. Pertama baca yang pertama itu kan orang yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Baca yang lain akan kumusnahkan, langsung stroke dia.
Enggak bang. Nasibmu bom 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 bom. Oke lah bang ya. Iya bang, makasih bang ya. Oh udah. Saya bisa dikeluarkan bang ya. Udah malam bang. Masih ada 4 dalil lagi nih Pak Kristianto. Enggak lah, kalau Bapak mau istirahat enggak apa-apa lah. Iya Istirahat bang. lah, Pak, Istirahat dulu istirahat. bang. Kalau Bapak Selamat baik malam ya, bang. kita baik juga kok Pak. Kalau yang kurang ajar ya kita hajar Pak. Kalau Bapak baik kita baik juga sih. Emang saya kurang ajar apa bang? Enggak, bagus, Anda bagus. Enggak, tadi kawan-kawanmu yang pertama itu pada kurang ajar itu. Nah, ini bagus Anda kok. Makasih Bang ya. Besok datang lagi Bang, belajar lagi Bang. Yuk, selamat malam bang. Yuk. Selamat Intinya- malam. Intinya Pak Kris terus belajar Bible Pak. Rajin-rajin membaca lah. Jangan Yo, Kalau perlu ngapalin Bible kayak saya Pak. Biar Iya, saya salut itu nengok Bang Sugi itu pinter banget orangnya. Oh, Masya Allah. Guru kami semua apalagi lagi, kalau, Pak. apalagi kalau sudah NRK enologos Pak gimana itu? Apa artinya NRK enologos? udah mau istirahat ya Bang Andi, kasihan Bang Andi. Saya kalau Kristen baik itu saya nggak tega aku. Sama, Tapi kalau Pak, Dek. yang kurang ajar ya ampun. Sama Pak Dek. Ingin ku injek lehernya itu. Siapa yang dibawa nih? Ya putus dong lehernya. Hati-hati menjumlah Bunda double itu loh. Siapa tahu ada kulit double tuh. ngirim ke saya, paling banyak itu yang saya kirim ke grup. Oh ya, diingatkan lagi Bang Andi untuk saudaraku yang ingin membantu Nora Aritonang ya, yang ingin melalui gift supaya nggak ribet, Anda bisa melalui gift ke saya. Ini sudah ada 13.000, kita tembuskan 20 yuk. Kita tembuskan 20.000 biar cukup. Ayo digas, gas. Usahakan kalau yang koin-koinnya 1 jangan dikirim mawar ya teman-teman ya. Semua koin yang saya dapat malam ini untuk Uti Nora. Masya Allah. Masya Allah, barakallah. Siapa tadi? Itu Pak Pai. Bukan hanya Utinora saja, untuk keperluan pergerakan lapor-melapor ini Pak De. Ya, Ahi. siap. Ahi Paimin namanya Sak Sogi. Barakallah fikum. Insya Allah besok kalau tidak ada aral melintang Pak De, anak didik Pak De itu, insya Allah beliau besok 15 JT dia TF. Subhanallah, Allahu Akbar. Tadi juga ngasih apa? Super tank tuh banyak banget ke saya Bang Adi. Masya Allah, barakallah Bang. Terus tadi ya itulah termasuk tadi itu Pak De. Ya, Masya Allah, barakallah. Udah ngasih duit, ngasih super tank lagi, ya Allah. Ini orang, bukannya kita yang harus bantu beliau, malah beliau yang ngasih kita karena merasa sangat bersyukur atas apa yang kita lakukan. Beliau itu tersadarkan, subhanallah. Wih, apa ini? Dolar kegantung. Petasan Imlek itu. Kenapa Kak Nora? Kak Nora dapat surat cinta dari Polda Sumut. Klarifikasi, bukan panggilan ya, klarifikasi undangan. Susi minta naik. Bener nggak Mbak Susi mau naik? Mana Siapa? Mbak, namanya Susi dibawa minta naik. Ini Mbak, ini siapa nih? Satu nih, direspon dulu. Kalau nggak berbicara turun aja. Kita report doang. Udah turun orangnya. Halo Mbak Susi, assalamualaikum. Kayaknya muslim sih pakai jilbab. Mbak Susi. Lih, Mbak minta naik kok dia Mbak. Mbak Susi. Aku halus deh kalau sama cewek deh Mbak Susi. Gitu. Ini ada yang batuk siapa nih? Halo Song, selamat malam Song.
Ya, Pak Sugi, selamat malam. Gimana? Sanggup nggak Pak? Islam Kristen bang. Ini Kristen brosong nih, dong, Kristen. pasti Oh dong. Kristen. Sanggup nggak? Alfi salut loh sama brosong nih. Kemarin di room dia bom-bom kiamat diturunkan beliau loh. Kenapa? Kenapa Song lu turunin dia Song? Coba tanya tuh. Oh, enggak. Enggak ada apa-apa. Yang tempo Nggak ada hari loh. apa-apa. Bom-bom loh diturunkan Enggak Pak ada Som. apa-apa. Saya cuma Ngeri. mau ngobrol doang. Empat mata sama kawan saya. Enggak apa-apa. Ayo lanjut. Jangan-jangan lu karena beda denom lu turunin. Beda penjelasan dia kemarin. Enggak ada apa-apa. Jadi Bang Aman Dimian kok, kita naik. baik-baik saja semua. Bang Dimian Nggak ada naik ya apa-apa. kan. Bang Dimian naik diskusi sama kiamat kan. Terus Bang Dimian nanya ke Pak Bom Bom, soalnya narasi kiamat sama Pak Bom Bom itu beda gitu. Masya Allah, Pak Paimin, syukron, jazakallah khair. Terus. Allah. Diturun Jangan inilah, nggak ada apa-apa. Saya nggak merasa apa-apa kok, biasa aja. Ayo kita lanjut aja tadi pertanyaan tentang membatalkan hukum Taurat. Soalnya pada bingung, nanti kan kasihan nih Kristen-Kristen pada tersesat lagi. Si itu pun ini. Ayo kita Bentar, luruskan itu aja Bentar, Bang. yang tadi. Si Raja Debat, si siapa namanya lagi tuh yang dia nggak percaya kan kalau demian mu'alaf. Makanya dia telepon, dia WA, disuruh klarifikasi ke komalnya. Bukan nyimak di bawah, disuruh klarifikasi. Betul apakah betul itu demian? Oh begini sampai ini bersadat. Ya emang kenapa bro? Ya saya ingin tahu klarifikasi dari kamu langsung. Mereka ngobrol. Sakit hati bener sih itu. Kok bisa selama ini saya apa ya, saya salut dengan keilmuanmu kalau Yang saya lihat gini ya, Damian tuh nggak begitu paham tentang Islam. Kalau dia mau pindah Islam, harusnya dia paham dong. jadi paham. Dia belum belajar. Makanya dia Kan syahadat. lucu gitu. Ada kan? yang lain Panas juga mereka kan. kan. Ntar Song memeluk Islam itu nggak perlu jadi ustadz dulu. Yang penting akal membedakan dulu manusia dan Tuhan. Itu dulu Begitu, syaratnya. Bang, bukan begitu. Saya dulu Berarti ngomong, dia bukan yang mempercayai, bukan iman kepada Islam. dengerin dulu. Kok kamu yang Beda tahu dong. iman orang sih? Kayak lu kayak keluarga aja sama Demian. Yang ini loh, pada umumnya memeluk Islam itu harus berakal. Akal pondasinya dulu bedakan nih. Ini yang penting, bedakan antara manusia dan Tuhan itu dulu. Itu dulu. Kalau Adam belum bisa Kalau membedakan pakai akal Bang, saya nggak dulu. bakalan masuk juga Islam Bang. Kalau lu Apalagi belum bisa- setelah membaca-baca kitabnya kan. Dengerin dulu, nggak nyambung, dengerin. Bang. Kalau lu bisa membedakan antara manusia dan Tuhan, berarti akal mau berfungsi. Tapi kamu Song kan belum bisa bedain mana manusia mana Tuhan. Bisa nggak lu bedain tuh? Bisa. Apa Tadi bedanya? lagi membicarakan ini aja yang tentang hukum Taurat. Itu Ini kejauhan kan Rasul nggak mau kan? Paulus Nggak tidak mau membatalkan. dibedakannya. Jadi dikatakan membatalkan di situ bukannya dia tidak membatalkan. Jangan dulu bahas itu, jangan bahas itu, bahas tadi Enggak, dulu. biar Kalau nggak kau tersesat katanya ini. punya Tadi dia sudah akal, nggak membelok-belokkan mungkin masuk kitab Islam. suci saya, nggak Itu boleh dulu gitu. kau bahas dulu itu kau bahas. Nggak boleh. Yang masuk Islam itu Kita nggak harus punya luruskan. akal. Justru Ya. yang tidak punya akal Hukum itu Taurat yang itu masih untuk siapa? Kristen. Untuk orang Yahudi. untuk Justru orang Israel. justru yang tidak pakai akal itu yang Kristen. Masa Tuhan keluar dari Nggak boleh selangkangan? disesatin, ini banyak orang Yang bener disesatin dong. di sini. Itu Nggak nggak masuk boleh. akal. Cuma mau cari Tuhan mati koin doang. terkutuk, diludai, disalib, ditempele. Tuhan apaan? Tuhan jadi-jadian. Tuhan-Tuhanan tuh Tuhanmu. Itu makanya kami tuh amit-amit. Ini biar saya nggak akan luruskan kami. ini. Tadi sudah ada Enggak, penyesatan kau di kan sini. bilang kalau akal saya masih ini, saya nggak mungkin Islam lah. Akalmu itu justru rusak mengimani Tuhan yang mati, yang ditempeleng, yang dipaku, digantung pula. Tuhan apaan? Tuhan-Tuhanan tuh. Yang Bunda. Lanjut. Latihan. Coba Itu Tuhan-Tuhanan Tuhanmu. Apa? Dan di mute dong. Sama saya kau biar kau mampus kau. Tadi kan. Justru Tadi kan demian ditanya. punya akal. Saya kasih tahu ya, justru demian punya akal, makanya dia meninggalkan tuh agama yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tuhan turun ke bumi bunuh diri, ditempeleng, diludai, dipaku, disalib, mati terkutuk pula. Tuhan apaan tuh? Tuhanmu itu Yesus kau jadikan Tuhan udah, itu udah, hasil dari pemilihan Tuhan. Hasil Jangan lari. pemiltu. Dong, nggak.
Oh, nggak masuk akal. Menjawab, biarkan Tuhan yang saya nggak masuk menjawab. akal. Biarkan saya Menjawab menjawab. kau. Oke. Kita lihat apakah Rasul Paulus di situ membatalkan Taurat, dikatakan Rasul tidak sama Paulus itu sekali. palsu, palsu Sama tuh. sekali Siapa yang kami angkat dia tidak jadi rasul? membatalkan Taurat, dikatakan Saya tanya begitu. kau, kapan itu si Paulus itu dikenali sama Yesus? Kapan? Rasul palsu, dia mengklaim dirinya sendiri rasul. Ingat ya, yang menyatakan dia rasul itu Yang di dirinya situ sendiri. membatalkan Sama hukum si Taurat Lukas, ada yang dokter di dalam pribadinya. Yesus Kristus dikatakan begitu. Saya tanya kau, kapan Ya, dia diangkat dengan jadi matinya rasul sama si Kristus, Yesus, sama ya, Tuhan? dikatakan dengan Saya matinya tanya Kristus, kau, ya. kapan Yang Paulus membatalkan diangkat adalah jadi di rasul? dalam Kapan Satu-satu Paulus bicara diangkat dong. jadi rasul? Bukan lagi di dalam Taruh dulu bunda izin dulu. Song satu-satu bicara. karena kita bukan keimaman sistem keimaman Lu kok Harun, naik di sini kok kayak ngerocos kayak kenal pot bocor. keimaman Santai dulu. Melkisedek. Boleh Saya nggak tunggu dia kau kasih? kalau kamu Jelaskan, diatur Pak. ya. Coba dikasih ke Alfi dulu. Boleh Apa nggak? Iya, sudah santai menyesatkan dulu. banyak orang di sini? Nggak boleh gitu. Biar saya Apa jelaskan. sih? Ini masalahnya apa? Lu mau jelaskan apa? Iya, saya jelaskan. Apa? Enggak ada yang tanya Di dalam kamu. Yesus Kristus, kami bukan lagi bersistem keimaman Harun, kami sistem keimaman Melkisedek. Berarti hebat ya, Paulus ini yang rasul membatalkan hukum Tuhan. Hebat kali nih si Paulus Tidak ada botak. pembatalan di situ. Terus kenapa di Pembatalannya Efesus? di dalam Yesus Di Kristus. Efesus Ya, apa kata kami si dalam- Paulus botak? di dalam Dengan Yesus matinya Yesus di tiang salib, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti tampilin aja dulu, lebih hebat Paulus. Oke, Ini lanjut. susah kalau Bunda, semua Bunda. ngomong, kalau semua ngomong siapa yang mau didengarin gitu. Iya, satu-satu lah. Tampilin dulu. Dia buka hukum Taurat. Alpi tampilkan dulu Efesus 2:15 biar dia jelaskan gitu loh. Santai dulu, santai. Jadi suara banyak. Aduh gimana ya? Iya, Song. Jelaskan aja Efesus 2:15, Song. Silakan. Ya, saya bacakan ya Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Siapa? Ia. Yaitu siapa? Yesus. Baca dulu semuanya. Apakah di sini Woi, baca Paulus yang dulu belum membatalkan? selesai. Woi, belum selesai. Baca sampai habis. Ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oke, stop. Dan untuk memperdamaikan keduanya. Udah Ya. cukup. Pertanyaan. Yang batal di sini apa? Hukum Taurat Oke, berarti kalau udah batal berlaku nggak? tidak berlaku. Berarti Kristen tidak berlaku lagi hukum Taurat, betul? Di dalam dia ya, dikatakan di dalam Yesus Kristus. Mulai ngaco Indonesia ini. Bukan kita Ngaco ngomong nih. hukum Tauratnya hilang. Katanya sudah tidak berlaku. Ya sudah. Udah kau bebas lo dalam kau. Yesus Udah Kristus, bukan Cukup, dihapuskan. Song. Coba sama aku dulu fokusnya, Song. Izin daeng ya. Song, masih tahu nggak dalil di mana Yesus membangun jemaat, eklesia, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku dan kepada Petrus kuberikan kunci kerajaan sorga. Tahu nggak? Song. Udah bang, jangan diputar balikan, makanya itu kalian bisa. Sabar, Song, dengarkan dulu saya. Pada saat Yesus mengatakan, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, eklesia, gereja, dan kepada Petrus kuberi kunci kerajaan sorga. Pertanyaanku nih, Song, kepada Anda, jemaat yang dibangun Yesus di atas batu karang itu orang-orang bersunat atau tidak bersunat? Coba kau jawab itu dulu. Oh, yang tadi udah kelar belum? Yang tadi udah mengerti belum? Sabar, Jangan ini kamu menyesatkan Loh, banyak orang. Nih, Anda gabrul. Pada saat ini pembatalan hukum Torah, kalian ya dikenakan hukum Torah pun tidak. Karena kenapa? Coba kau baca dulu Ulangan 33 ayat yang keempat. Apa dikatakan Ulangan 33 ayat yang keempat? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, Bani Israel, suatu milik bagi jemaat Yakub, jemaat Israel. Nah, tiba-tiba kalian yang tidak dikenakan hukum perhambaan, orang-orang yang tidak bersunat, kenapa kalian ngeklaim bahwa kalian itu mendapatkan pembatalan hukum Torah tuh? Sementara itu tidak berlaku sama sekali sama kalian. Torah, baik Sebitaf maupun CBLP, 613 mitzvot Torah, 613 hukum Torah, itu hanya diberlakukan kepada jemaat Yakub. Kalian keturunan Yakub jalur mana? Itu Yahudi. Ya, Kami kalian orang keturunan Kristen Yakub memang berbeda. mana?
Nah, sekarang bre, jemaat yang di atas batu karang ini kudirikan jemaatku ya, eklesia, dan kepada Petrus kuberikan kunci kerajaan sorga. Pertanyaannya Song, jemaat yang didirikan Yesus di atas batu karang itu orang-orang bersunat atau tidak bersunat? Atas batu karang itu orang bersunat dan tidak bersunat karena tidak ada lagi di dalam Kristus itu yang bersunat atau tidak Kau dari bersunat. mana belajarnya? Itu sudah di Iya, tidak ada Petrus lagi, itu Pak. Di dalam disuruh Yesus untuk Kristus orang itu sudah tidak ada bersunat, lagi. gimana sih? Kalau kamu ingin menggunakan hukum Taurat, gunakan hukum Tauratmu dengan segala ketetapannya. Kalau kamu mau memakai Kristus, pakailah Kristus itu, lepas dari hukum Taurat. Enggak sehat, enggak Kalau sehat. kamu Dim. mengikuti peraturan karena perjanjian sunat, okelah perjanjian karena Abraham. Bukan dikarenakan karena melakukan ibadah atau melakukan kebenaran atau mendapat keselamatan dari itu. Kalau kamu menganggap bahwa aku selamat karena Yesus plus sunat, itu yang salah. Tetapi kamu melakukan sunat bukan karena ibadah, tetapi karena perjanjian nenek moyang Abraham itu, oke. Tetapi bukan karena keselamatan. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus itu saja. Oh enggak. Kalau Yesus Kristus Ekstra plus eklesiam, nula salus di luar gereja nggak ada keselamatan. Itu dogma Katolik. Bukan di luar Kristus tapi di luar gereja. Ya saya nggak tahu kalau Katolik gimana. Apa dia ngomong, oke, Oh, kita nah itu saya bukan makanya Katolik. Jangan kamu kau tanya ke dulu. saya tentang hal itu. Oh enggak, aku enggak Saya peduli. bukan Karena Katolik, itu jadi saya bukan ada kapasitas untuk menjawab ini ya. Gini. Ya, aku kasih kau satu data. Pada saat kau bilang di luar Kristus tidak ada keselamatan. Nah gini ya, kalian sebagai sama-sama penyembah Yesus Kristus di dalam katekimus, rencana keselamatan juga merangkum mereka yang disebut sebagai umat muslim yang mengakui sang pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin Inilah yang di bawah. menyatakan saya bukan saya nggak bukan peduli. umat Katolik, Pak. Saya nggak bukan. Aku tidak peduli ya. Kalian sama-sama penyembah makhluk bertulang belakang. Perhatikan ya, baik-baik narasiku. Kalian sama-sama penyembah Yesus. Kalau kau bilang di luar Yesus tidak ada keselamatan, oh bapak kau introvert. Ya. Jangan kalian pakai Ami, narasi-narasi di situ limbah tulisannya, Yunani. oke, saya coba menjawab ya. Saya bukan Katolik tapi saya coba menjawab. Tapi ini saya bukan otoritas Enggak, saya cuma minta maaf Enggak. sama umat Katolik. Terbantah. Saya cuma coba meninterpretasikan narasi. apa yang tertulis. Terbantah narasi bahwasannya di luar Yesus nggak ada keselamatan, bre. Terbantah Saya baca, narasi karena saya- KGK. Saya coba interpretasi ya, tapi saya bukan Katolik. Jadi mohon maaf jikalau salah ya. Di situ dikatakan Allah Abraham. Ya. Apakah umat Islam ini Allahnya Allah Abraham? Karena Allah ini beda. Saya lihat. Tuhan, Allah Nggak bukan ada. Allah Allah Abraham. Tuhan. Gitu ya. Nggak ada, Tuhan, nggak ada istilah Tuhan. Allah Abraham. Yang ada itu Gitu. ilah Abraham. Iya, Allah Abraham sama Allah Nggak Isa ada itu istilahnya beda. Allah Abraham. Kalau saya lihat. Nggak ada istilahnya Allah Abraham. Yang ada itu ilah Abraham. Elohei Karena kalau Abraham, kita, Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yas. Itu hanya terjemahan elah Ibre. Ujian yang diberi. Pada saat Dulu, dikata- dengar, gantian dong, saya ngomong dong, saya belum ngomong. Anak Nggak ada urusan kau ngomong kayak panjang-panjang kayak gitu. saya gantian. Saya gantian saya ngomong. Oke, kita ngomong universal ya. Lah hukum Taurat Kita tadi ngomong- kau urusin dulu hukum Tauratmu itu batal. Oh ya, gue urusin dulu yang ini ya, Allah Abraham. Nggak ya. usah nggak. Oke. Hukum Taurat dulu. Pertanyaannya di sini, apakah Allahnya Islam ini adalah Allah Abraham? Saya rasa Oke, aku bukan, jawab. Bang. Oke, Karena bukan saja. anak perjanjian yang dijanjikan itu menurut Diam, keturunan diam. Abraham, Ishak dan Yakub, Diam, bukan diam, kepada kau- Ismail. Ya, kau mau dijawabkan. Kau diam. Tunggu dulu, Ya. Bang. Saya jawab dulu pelan-pelan dong. Saya gantian saya dong. Kau kan bertanya. Saya sudah tahu pertanyaan Enggak. kamu 2 biji. 2 pertanyaan saya belum jawab. Kau kan bertanya, langsung 2 aja aku pertanyaan jawab kamu nih. saya belum jawab. Apakah Nggak usah Islam? lompat dulu 2 pertanyaan saya belum jawab itu. Apakah Islam menyembah Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya, dengarlah wahai Israel, Adonai itu Tuhan kita, Adonai itu Esa. Ya, tetragrammaton muncul 2 kali di dalam ya Targum Rabi Sa'adia Gaon, Targum Rasak berotoritas. Aku ngambilnya dari Saveria. I'lam al Israel anallahu rabbuna Allah al wahid. Ini
kalau kita translatekan ke Inggris, kena Israel, ketahuilah Israel that Allah, bahwa Allah is our Lord. Tuhan kita, penguasa kita. Saya yang Allah is one. menjelaskan. Kamu bukan menjelaskan di sini. Kalau Anda, aku sudah terima kamu punya pertanyaan. Sekarang giliran saya. enggak, mute aku dulu, menjawab pertanyaan mute. kau. Aku Dulu, menjawab saya pertanyaan nggak kerja. kau. Aku menjawab Biar pertanyaan saya jelas. kau. Wes, aku menjawab pertanyaan kau. Ya, jelaskan Kau dulu. bertanya, apakah Islam menyembah ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Menurut Rabi Saadia Gaon, ya, dalam tafsir rasaknya menggunakan huruf Judeo-Arabik, Allah itu sepadan dengan Hashem, dengan tetragrammaton 4 huruf suci, Tuhannya Nabi Musa, Bani Israel maupun Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Jangan di mute dong, saya jawab dong kan. Anda kesini hanya Jawab. Anda Saya kesini jawab hanya dulu. membawakan bahasa Indonesia. Lu nggak usah menjawab, lu nggak ditanya Jawab dulu, kok. udah, saya Nggak, jawab. lu nggak ditanya, nggak menjawab, nggak ditanya. Kasih saya waktu dong biar saya bisa Gini, jawab. sekarang mau menjawab, izin Ya. dulu kalau mau menjawab ini pertanyaannya. Ini biar saya bisa jawab kalau lu dong. menjawab, Tolong dengarkan dong, saya tolong bertanya. dong, tolong. Kalau lu menjawab, dengarkan saya bertanya. Nih, dengerin dulu. Kalau lu nggak mau dengerin, satu menjawab. rungkan. Kasih saya 1, waktu 2, menjawab. 3, lu nggak dengerin, satu rungkan. Dengerin pertanyaannya. Apakah sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub sama dengan sembahannya Kristen? A sama, B berbeda. Ya, silakan menjawab. Silakan menjawab. Apa kurang beda. jelas? Beda. Beda. Oh, beda. Baik. Beda. Makasih, Beda ya. terima kasih. Cukup, terima kasih. Siapakah sembahannya Abraham dan siapakah sembahannya Tunggu, saya Kristen? jelasin dulu Dengerin kenapa. dulu. Karena nggak usah dijelasin. Udah dijawab beda. Siapakah nama sembahannya Abraham dan siapakah nama sembahannya Kristen? Silakan. Yesus. Kristen Yesus, Abraham siapa? Ya. Siapa? Hah? Yesus Kristus. Sembahannya Abraham siapa? Abraham, Yesus Kristus prainkarnasi sebelum inkarnasi. Nenekmu kiper di Sebelum mana jadi datanya manusia. begitu? Kau baca kitab suci lah. Di Masa mana kau nggak datanya, ngerti Pak? kitab suci? Di mana? Ada tanya Kristus berinkarnasi di mana begitu? Nah, Saya di mana? Nggak bisa. Lu cari data di mana ada sembahannya Abraham, Yesus berinkarnasi di mana? Biarkan Nggak bisa. Nggak, gue Biarkan malas. saya- Nggak bisa. Lu di mana Dong. datanya Yesus Kristus berinkarnasi sembahannya Abraham? Di mana tertulis begitu? Oke, kita Nggak bisa. Di mana tertulis? saya ngomong dulu, saya ngomong Di mana gantian dong. tertulis dulu? Nggak bisa. Di mana Harus tertulis? melalui Yesus. Itu karenanya Di mana tertulis Ini benar. ilahnya Abraham, Yesus Kristus prainkarnasi tertulis di mana? ini dikatakan Katolik gini ya, bahwa Lah, Katolik lagi. Udah lu turun. Kristen yang universal Udah, itu udah, yang nggak malas Katolik, gua. ya adalah yang satu tubuh dengan Yesus. Udah lu turun. Jadi ingat ya teman-teman ya. Dia udah akui sembahannya para nabi. Catat ya teman-teman, sembahannya para nabi berbeda dengan sembahannya Kristen. Tapi dia putar lagi, Pi. Sembahannya Abraham, Yesus prainkarnasi. Ada aja itu bocah. Aduh. Lanjut Pi, datamu Pi, lanjut Pi. Oke, Alfi jabarkan pelan-pelan ya untuk teman-teman yang nggak tahu. Sebenarnya Allah itu laisa kamitslihi syai. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Tapi karena pertanyaannya apakah sesembahannya Abraham, Ishak dan Yakub itu sama dengan sesembahannya umat Muslim, maka keluarlah narasi dari pihak Yahudi itu sendiri. Alfi ngambilnya dari Saveria, teman-teman pasti dia tahu Saveria. Ini adalah library atau perpustakaan Yahudi yang terakses di seluruh dunia. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam kitab Deuteronomi pasal ke-6, kitab Ulangan pasal ke-6 ayat yang ke-4, ya kan? Di situ kan bunyi Shema yang diucapkan oleh Musa, dengarlah wahai Israel, Hashem itu Tuhan kita, Hashem itu Esa. Gitu. Hashem itu yang 4 huruf suci ini ya yang gak bisa kita sebutkan atau gak bisa kita lafalkan. Lalu ini bahasa Inggris rasaknya ya. Ketahuilah Israel bahwa Allah itu Tuhan kita. Allah itu Esa. Nah, di sini pun ada juga tertera huruf Judeo-Arabiknya. Ini adalah huruf Ibrani tapi menggunakan kosakata bahasa Arab. Makanya disebut sebagai Judeo-Arabik.
bahasa Arab yang ditulis dengan aksara Ibrani. Jelas kok di sini alif lam mim he, di sini juga alif lam mim he. Allah 2 kali munculnya. Sama dengan Hasyim di sini juga 2 kali munculnya. Secara tidak langsung pihak Yahudi itu menyamakan Tuhannya umat muslim dan Tuhannya mereka gitu. Kita nggak pernah gitu. Allah itu mukalafatul lil hawadis. Kan gitu ya. Gitu Bang. Bang Kaisar, silahkan bekerja Bangku. Mana Bang Kaisar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisipkan limbah Yunani Bang ya. Limbah Yunani. Gimana ceritanya? Oke, baik ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Izin Bang Ambanda semua ya. Sangat ya. Jadi teman-teman ya, di tap-tap layarnya jangan lupa di follow akun host narasumber di atas dan juga saya sendiri ya. Ada tertulis kejadian dan kebetulan bayi imut jadi Tuhan. Bilangan dan bilangin pasal 1 masuk angin ayat 2 dikerokin. Satu kitab lama kau sandingkan di dalam Bible. Istilah-istilah Al-Quran kau tempel dengan stempel label. Bahasa Arab dan sesembahan kami pun kau jadikan varabel. Rendah, kotor dan laknat kalian kafir babel seperti gerobak dongkal. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani kafir yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan Bang Zuma bernubuat. Turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Tuhan adalah tempat makhluk hidup bergantung, tapi kafir hidup menuhankan Tuhan yang digantung. Seperti COD jual beli sama-sama beruntung, konsili kerja kelompok menetapkan konsep tungtung yang linglung. 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak, Agabus mengutuk penyesat kafir yang menolak. Ninja Hattori berpetualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Penyiasat ini pendusta yang beringas, siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas, menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis si botak ulus, membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Sesuai tulisan diilhami dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib tombak terhunus. Si botak kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dan inklusi, menjajahkan limbah pagan Yunani. Dengan kelicikannya menipu daya serigala buas. Jika isinya bagus, kau bilang firman. Jika isinya bobrok, kau bilang perumpamaan. Dan jika isinya kagak jelas, kau bilang kiasan. Dan jika isinya kakek Sugiono, kau bilang kutukan. Sekali lagi, jika ditanya apakah kafir berakal, jawabannya cukup imani dan nakal akal. Tuhan pencipta menjadi bayi, apakah masuk akal? Jawabannya macet seperti congor tertelan sandal. Sebelum bertanya, menjawab pikir sejenak. Omonganmu mau maju kena, mundur pun kena. Itu karena kau percaya Tuhan beranak, sekalian kau konsep Tuhan bisa diternak. Sekian, stay tune. Ya, di sini ada Bang Lim. Bentar dulu, saya sambung lagi, saya umumkan dulu ya bahwa teman-teman semua, dana atau apapun yang Anda berikan kepada API itu sangat membantu pergerakan API secara keseluruhan. Ya, Bunda Nora, Ripa, Banjuma, apalagi gitu ya. Itu sebagai dana pergerakan. Jadi di belakang layar itu pergerakan kami itu sangat aktif dalam urusan seperti ini karena tidak ada makan siang gratis, tidak ada transportasi yang gratis, semuanya. Nah, untuk itu kami berterima kasih kepada antum-antum semua
Dan mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Yang jelas kami dari API mengucapkan terima kasih. Semoga antum semua dimudahkan segala urusannya dan dilebihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu sih kira-kira. Malam ini dana pergerakan alhamdulillah terkumpul, nanti kita akan umumkan kepada antum-antum semua. Lanjut. Iya, Pak De Sugi, udah selesai minumnya Pak De? Oh, Pak De ini kalau nggak disapa tidur nih. Iya, ada Bang Lim sama Bang Nyanyi-Nyanyi. Silakan, Bang Lim. Bang Lim, panggilan pertama. Bang Lim, panggilan kedua. Bang Lim, panggilan ketiga. Oke, nggak ada respon. Bang Nyanyi juga panggilan pertama. Bang Nyanyi panggilan kedua. Bang Nyanyi pun panggilan ketiga. Tidak membuka mikrofonnya Iwan Villa. Allah. Ini ada bro siapa ini? Bro Andri. Alfi, ada suara apa tuh? Wih. Iya, ada suara apa tuh? Yes. Ada suara apa itu? Bang Andri. Bang Andri, panggilan kedua. Bang Andri, panggilan ketiga. Oke, nggak ada. Bang Yana Love. Bang Yana Love, panggilan pertama. Bang Yana Love, panggilan kedua. Oke, nggak ada juga. Baik. Ini kaum Iclik tadi kulihat di bawah komentarnya. Saya Muslim, saya ingin bertanya katanya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Apa nih Islam bang? Iya, aku udah baca tadi di komen bang. Aku mau nanya bang. Abang di WC bang ya, berdengung kali suaranya. Bentar bang, bentar. Aku kan punya cewek orang Kristen bang. Ah, Ini misalnya hukumnya gimana bang? Kalau misalnya aku ikut Kristen, haram. dosa apa enggak bang? Murtad lah kau, neraka tempatmu. Sini kau mau jawab. Udah dijawab ya bang. Kalau kau ikut dia, jadi berarti murtad dia, neraka lah tempatmu. Gitu bang. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kata Rasulullah, setiap umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Ditanya sahabat nih kan. Iya bang. Mereka yang tidak taat terhadap perintahku dan dia ingkar. Gitu bang, yang menjolimiku, yang bermaksiat terhadap perintahku. Jadi bang, Islam itu simple bang. Di surah Al-Ankabut dijelaskan, innama ta'buduna min dunillahi ausana, sesungguhnya yang kalian sembah wahai manusia ya, yang kalian sembah selain daripada Allah adalah berhala. Noise deng. Tapi kalau misalnya cewek apa tuh calonku mau masuk agama kita, gimana tuh bang? Oh bagus, ntar dia terlahir kembali seperti fitrah, terlahir kembali seperti bayi pada umumnya tanpa dosa. Kita kan nggak ada konsep dosa waris seperti mereka, dan mereka pun tidak bisa mempertanggungjawabkan konsep dosa waris juga. Gini bang, kan orang tuanya nggak ngizinin dia masuk Islam, tapi dianya mau ikut aku gitu nah bang. Disitulah ujian terhadap pacarnya abang tadi ya. Iya bang. Sebenarnya saya nih sedikit kontra mengenai pacaran gitu. Saya nggak sepakat. Tapi ya kita Gen Z, karena kita sama-sama muda, wajar lah. Iya bang. Saya bisa menyamakan lah frekuensinya. Jadi gini bang, abang coba jelaskan dulu bagaimana Islam itu. Karena ini bukan hanya soal karena dia pengen sama abang jadi dia ingin masuk Islam. Itu nawaitunya masih belum dapat tuh bang. Kalau bisa lillahi ta'ala, karena Allah semata masuk Islamnya. Iya bang. Jadi abang sebagai
eh, pendamping dia untuk sementara gitu ya. Abang jelasin lah Islam itu seperti apa. Entar kalau misalnya orang tuanya nggak ngizinin, terus solusinya gimana? Like Rafiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Tapi yang jelas, Bang Kaum aja Alfi bilang ya. Abang Megi, jelaskan Bang. dulu. Megi nama aku, Bang. Bang Megi ya. Iya, Bang. Ntar Bang Megi jelaskan amar ma'ruf, nahi munkar. Ntar pasti ada tuh bercabang-cabang. Lebih. Lu bro, lu lebih berat mana? Kau yang masuk Kristen, dengerin dulu, dengerin dulu. Iya, Bang. Iya, Bang. Kamu lebih condong kemana? Kamu Lebih ikut, condong ke saya Islam. belum selesai. Bang. Kamu condong jadi Kristen atau tetap menjadi Muslim? Muslim, Bang. Ya udah, semangat. Oke, berjanji sekarang. Entar dulu, Pi. Berjanji sekarang. Apapun yang terjadi, aku tetap Muslim. Apapun yang terjadi, aku tetap Muslim. Syahadat. Nggak bisa, Bang. Ajarin, Pi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Ashadu an la alla ilaha ilaha. illallah Apa, Bang? illallah Illallah. wa ashhadu Wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Coba diulang lagi. Diulang. Ashadu. Apa tuh? Dari basmalahnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah. Oh, dibisikin. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, baik. Abang tinggal di mana, Bang? Mohon maaf kalau boleh tahu. Bengkulu, Bang, Bengkulu. Oh, masih Sumatera kita, Bang ya. Iya, Bang. Sama intinya gitu aja, Bang. Pintar loh, Pi. Kamu kok syahadat aja nggak bisa? Kenapa? Emang kamu, maaf ya, kamu jarang belajar apa gimana? Iya, Bang. Umur kamu berapa sekarang? Masih 21, Bang. 21. Kamu nggak pernah ikut sholat Jumat? Kalau sholat Jumat jarang, Bang. Tapi di KTP-mu apa? Islam. Orang tua Islam. nggak pernah diajarin waktu kecil ngaji gitu? Dulu sebenarnya, Bang, waktu masih kelas 3 rajin, Bang. Tapi sejak udah naik kelas 4 udah jarang, Bang. Sekolahnya di SMA umum apa SMA Kristen? Kalau nggak sampai SMA aku, Bang. Oh, cuma SMP. SMP juga enggak. Sampai SD aja. Iya, Bang. Pokoknya mulai malam ini setiap kami live Iya, Bang. berjanji Iya, Bang. selalu naik untuk Selalu. melaporkan bahwa kamu tetap di Islam. Berjanji? Berjanji, Bang. Berjanji untuk belajar? Berjanji, Bang. Kamu masih cinta orang tua? Masih, Bang. Ya udah, kalau masih cinta orang tuamu Muslim, tetap belajar. Perjelas lagi syahadatnya ya. Oke? Iya, Bang. Oke, silakan Pi. Iya, Bang. Abang boleh nanti nge-follow Bang Zuma, Bang Handi, Ustadz Sugi, Bang Kesar, Bunda Rahma, atau Bang. hostnya Alfi pun boleh. Alfi hanya minta gini, Bang. Di mana kami ada live, entah itu malam atau siang, kami mau Bang siapa tadi namanya? Mohon maaf Alfi lupa. Bang Megi, Bang. Bang Megi, Alfi maunya Bang Megi naik terus. Abang tanyakan apapun yang abang nggak tahu soal Islam. Ya, Bang. Kan tadi Alfi kasih saran abang jelasin soal Islam ke pacar abang, tapi karena tahu yang barusan abang ceritakan, ya kami bantulah support dari belakang, Bang. Ntar apa-apa saja pertanyaan dari pacar abang itu abang tanyakan aja ke kami. Insya Allah kalau kami tahu jawabannya kami bantu, kalau kami nggak tahu ya itu keterbatasan, Bang. Iya.
Soalnya nih aku udah lihat live Bang Juma dari apa tuh Taman. Dia setiap hari lihat Bang. Tapi kamu percaya nggak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Percaya Bang. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Makanya tadi aku beraniin mau naik gitu Bang. Kalau ada nih cewekmu nih, dia kan Kristen. Iya Bang. Siapa namanya, Megi ya? Iya Bang. Gi, kata cewekmu, kamu masuk Kristen aja. Ntar kamu dikasih kerjaan, dikasih duit. Mau nggak? Kalau aku nggak kayak gitu Bang. Nggak mau aku sebenarnya. Jadi apapun tukarannya, kamu tetap Muslim. berjanji ya. Iya Bang. Ya kau berjanji sama dirimu kepada Allah. Ini aku Pandu Pi, mau ya nanya Allah. lagi, Bang. Pandu Pi, minta ampun kepada Allah, Pandu Pi. Pi, Iya. dipandu dia. Ya Allah, ampunilah segala. Itu Pi, kayak gitu doa aja. Coba dipandu dia. Dianya udah tulis nggak nih? Alfi minta harus dari hati nih pengakuannya gitu. Bahwasanya selama ini kan kita udah sama-sama bermaksiat, kita makhluk yang terbatas. Mungkin abang ada punya Baru udah disunat kelebihan belum? yang Bro, Megi, lu udah disunat belum? Udah lah Bang. Udah. Dari kelas 1 SD Bang. Oh ya udah, berarti Muslim dia. Ya udah. Tapi gini Bang. Kan dulu orang tuaku tapi bapak-bapak. kenapa? Aku pernah dikasih daging B, ya kan? Tapi satu kali itu aku nggak tahu Bang, nggak tahu kalau itu daging B. Kata bapakku itu daging apa tuh sapi. Ya aku makan lah. Pas waktu udah habis baru bilang itu aku Emang gimana? bapakmu bukan Muslim? Iya Muslim. Loh, Walah. Wajar. Ele. Kita maklumi keadaan dia. Udah dosa apa gimana Bang? Kalau nggak tahu nggak bang. Kalau kita nggak tahu, sama halnya seperti ini. Misalnya kita di bulan Ramadan kita puasa nih bang. Kita puasa. Biasanya sering terjadi di hari-hari pertama nih. Kayaknya bukan Alfi doang, tapi teman-teman yang lain mungkin pernah juga. Di hari pertama puasa gitu kan kita sahur. Ntar pagi jam 9 tiba-tiba aja hidupin dispenser gitu. Tuangin air, minum. Itu kita lupa bang. Nggak masalah itu. Kalau kita nggak tahu kita lupa gitu. Tapi Itu daging begini, babi ya? maaf ya saudara. Tadi adik kita ini dia bilang bapaknya tahu kalau itu babi. Tapi kenapa masih dikasih? Apa Wallahu dia a'lam nggak tahu babi bishawab. haram? Ya aku herannya itu Bunda. Oh, Makanya Iya. aku sampai sekarang kan agak jengkel sama bapak. Urusan ayahanda Bang Megi sama Allah Subhanahu wa taala itu lagi Bang. Kita nggak bisa juga di sana kan. Allah alam bisa Allah yang gini maha tahu. loh. Megi, kamulah yang memperbaiki dirimu agar kau menjadi contoh di keluargamu. Kau nggak boleh membenci bapakmu. Kamu yang memperbaiki diri. Iya Bang. Ya, perbaiki dirimu, belajar Islam, perlancar syahadat, istighfar, niatkan dalam hati. Insya Allah kamu dipermudah. Masa syahadat aja kau nggak bisa loh tadi. Udah lupa Bang, soalnya udah lama kali nggak ngaji Bang. Ya syahadat nggak perlu ngaji tuh. berarti bapaknya yang nggak ini ya. Kesian. Udahlah nggak usah. Udah. Ya silakan. Udah ngapain aja sama Kenapa tuh? pacar? Alasannya Parah Bang Kores. Kores mah. Bang ngapain Bang? Oke. Bang Kores. Assalamualaikum Bang Kores. Ngapain pacaran kalau nggak ngapa-ngapain? Astagfirullah. Pacarannya aja udah zina. Lanjut terus, tembus sampai garis yang tak terbatas. Jangan didengerin, jangan didengerin. Jangan. Maksudnya berzina gimana Bang? Enggak. Jadi tolong kasih tahu adek, tolong kasih tahu ayah bapakmu ya. Astaga. Bapak ini babi itu haram. Beliau lagi jengkel Boleh Bun di dalam sama agama ayahnya. Islam ya. Bunda dia sama ayahnya komunikasinya nggak beres. Jadi saya sarankan dia lah yang menjadi contoh di rumah. Kamu belajar mulai dari sekarang. Iya Bang. Pokoknya setiap kita live kau harus absen tiap malam, oke? Siap Bang. Ya awas lo, berjanji lo absen tiap malam.
Siap bang, siap bang. Oke, lanjut. Ini kalau boleh tahu mulai live jam berapa bang? Eh, kita 24 jam bang. Oh siap bang, siap. 24 jam tuh gini, bukan Alfi doang yang kelihatan di 24 jam enggak. Tapi kami secara bergiliran gitu. Kami ada ngisi-ngisi waktu lah gitu, saling memahami. Iya bang. Kami celik. Bang Megi namanya. Kasih satu Iya, Bang. ini, Suaramu suatu mendem. pantun. Tapi ini syair untuk kau serap ke dalam hatimu ya. Mendem suara Bang Kaisar pakai ini sound card bang. Mending yang Halo, tadi bang. cek. Gimana suaranya? Aman? Mending nggak pakai sound card bang, seriusan. Ini mendem banget ini suaranya. Silakan. Nah, ini aman. Merdu abangku. Oke. Kegedean. Jadi gini ya, Iclik. Ketika seorang Megi, aku wanita dengar Megi, ketika seorang wanita jatuh cinta dengan lain agama, maka dia hanya akan menilai pasangannya. Namun ketika seorang pria muslim jatuh cinta, dia akan komitmen dengan akidah dan menilai dirinya. Wanita memang selalu butuh kepastian, tapi laki-laki butuh persiapan dan pertimbangan. Lebih baik melihatnya tumbuh di taman orang lain bermekaran daripada mencintai wanita dengan menggugurkan keimanan. Ingat, pria banyak rasa yang tak bisa diungkapkan, namun banyak perasaan yang cuma bisa disimpan dan rasakan. Jangan kau jual akidah dan keimananmu. Paham kau sampai di sini? Iya bang, ya bang. Jelas ya Bang Megi ya, bahwasanya soal akidah kita tidak ada toleransi. Gitu abangku. Itu kembali ke abangnya lagi. Like Rafiddin. Yang jelas Alfi percayalah Bang Megi ini orang pintar. Bang Megi bisa membedakan mana sesembahan pencipta langit dan bumi dan mana pula yang berhala gitu kan. Alfi percaya Bang Megi itu orang yang pintar kok, orang cerdas. Kita nggak memandang ijazah di sini ya. Soalnya gini, ijazah itu hanya tanda seseorang itu pernah bersekolah, bukan tanda seseorang itu pernah berpikir. Jadi jangan pernah merasa gimana gitu Bang ya. Soal pendidikan kita sama kok, kita seumuran Bang. Iya bang. Aman ya? Siap bang. Nanti abang DM Alfi juga boleh tanya-tanya apa yang bisa Alfi jawab, nanti Alfi jawab. Santai bang, Iya, Bang. kita keluarga, Siap. kita ukhuwah Islamiyah. Kalau Megi, Perlancar lagi sahadatnya tuh. Sekali lagi. pelancar lagi. Coba Megi, coba. Bismillah dulu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya? Nggak tahu bang. Aku, Bang Megi, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Sekali lagi, silakan. Apa tadi? Iya bang. Sekali lagi bang. Aku di sana kan Bang Megi. Iya. Aku, Megi, tanamkan dalam hati, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Bentar bang. Bentar. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad utusan Allah. Pintar. Coba diulang sendiri. Aku bersaksi. Bener bang. Aku bersaksi. Apa tadi bang, lupa bang. Tiada Tuhan Tiada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. ya itu diulang-ulang terus ya. Iya bang, siap bang. Ya. Besok malam ketemu udah lancar ya. Iya bang, insya Allah bang. Masya Allah, janji ya. Oke, Janji, Bang. Oke brother. Mantap Bang Megi nih. Bang, barangkali nih moto Alfi nih bisa terdisiplin juga ke Bang Megi nih. Jangan tidur dulu sebelum mendapatkan ilmu. Iya bang, ini makanya ini begadang bang. Ya, jadi sekecil apapun ilmu itu akan kita dapatkan setiap harinya. Maka jalankan motonya bahwa kita nggak boleh nih tidur dulu sebelum mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu
mulia sekali bang. Iya bang. Gi, kamu masih serumah sama ayah ibu? Kalau cuman ibu doang bang. Oh, tapi ibu, kalau ayah? Kalau ayah sama ibu udah cerai dari 8 tahun yang lalu bang. Oke. Tapi kamu cinta sama ibumu kan? Cinta bang, makanya aku lebih beratin ibu bang. Masya Allah. Kalau kau cinta sama ibumu, kalau ibumu lagi bangun atau besok, kau sujud kepada ibumu. Iya Kau bang. cium tangannya ibumu, berjanji sama ibumu. Ibu, Iya bang. saya ingin belajar ngaji. Saya ingin belajar sholat. Gitu ya. Bang. Siap bang, siap. Sayangi ibumu loh. Mm-mm. Kau bersaudara berapa sih, Pi? Gi? 3 bang. Kamu yang paling bungsu. Aku nomor 2. Kakak? Kakak nomor 1 tuh cewek. Muslim juga ya? Iya. Tapi dulu mamanya ibu Kristen bang. Oh, Mualaf ya. jadi ada keturunan Kristen ya? Pantesan. Sekarang udah masuk Islam. Kakakmu yang perempuan Muslim juga ya? Ya semua Muslim adik juga. Masya Allah. Cuman Izin ada yang tanya di bawah nih, Bengkulunya di mana, Dek? Bengkulunya di mana? enggak nanti dihujat aku enggak. Janganlah kalau lama. Enggak mau disampaikan ya netizen ya. Sabar. Enggak bunda. Nanti aku dihujat bunda, malu bunda. Ini Bang Meg, sebelum lanjut ke dengan lagi, boleh nggak untuk pertemuan besok mantau Bang Megi mau naik lagi ke komal kami persilakan Bang. Tapi namanya diganti nama Siap bang, Megi aja. siap bang. Ini kan ini kan tadi kan kami bikin grup sama teman-teman juga bang. Nanti biar teman-teman tak suruh ganti juga bang. Gak enak banget tendensi Icli itu jorok sekali itu. Kamu grup kamu itu Muslim semua apa campur-campur? Muslim semua bang, muslim. Oh, oke. Bagus. Janganlah bikin grup-grup kayak gitulah. Kan apa tuh pendukung Febri bang. Udahlah nggak usah dukung-dukung. Perbaiki diri dulu lah. Siap Oke, bang, siap. itu dulu lah, perbaiki dulu. Pokoknya apapun yang kamu mau tanyakan tentang Islam, ya sering-sering naik ke sini nanya-nanya apa gitu ya. Iya bang. Kamu udah gawe kerja? Hah? Kamu Udah udah bang. kerja? Udah. Ya udah bagus sudah kerja. Gimana bang? Gimana? Ini tadi kan banyak yang nanya aku Bengkulunya di mana. Iya kan? Mau dikasih tahu apa enggak? Ya kalau mau ketemu aku cari aja nanti bakal ketemu tuh nanti aku di jalan lintas global Bengkulu Bay. Bengkulu. Kamu asli sana apa keturunan Jawa? Aku lahir di Bengkulu tapi ibu bapak Jawa bang. Oke. Ya udah kalau DM Alfi ya. Kamu bisa DM kan? Iya bang. Kalau DM Alfi bertukar nomor telepon ya. Siap bang, siap. Oke. Silakan yang lain. Makasih ya bang semua ya bang ya, Bang Alfi, Bunda. Iya Bang, kita Pacarnya mau naik ke sini nggak buat nanya-nanya Islam? Pacarnya mau masuk Islam nggak sih? Mau diterapi harusnya. Kalau pacar Iya. gua jam segini udah tidur bang. ntar mah di Bukan, belakang aja, bukan kita sekarang, aja. maksudnya nanti. Ya nanti biar ku ngomong dulu bang. Mantaps. Yaudah bang, makasih semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa subuh nanti Bang. Gimana bang? Subuh nanti Bang. Siap bang. Insya Allah ya bang ya. Siap. Waduh, insya Allah. Jangan satu lagi ya, kamu jangan masuk room Kristen. Nanti kamu Bang, di rujak gitu ya. Jangan ya. Iya bang. Ya oke. Terima kasih. Oke, Clik. Hindari room yang dimana mengajarkan mengawini Tuhannya sendiri gitu. Nauzubillah min dzalik. Megi, kau laki-laki ya?
Iya bang. Pegang harga dirimu. Jangan kau jual harga dirimu. Kau jual harga dirimu sama menjual akidahmu. Ingat Siap itu. bang, siap. Tegas gitu. Siap. Banyak wanita kok, banyak wanita. Harga diri boleh harga diri boleh dijual, tapi ke misalnya janda-janda yang kaya raya, jual tuh harga diri nggak apa-apa. Iya bang. Harus pinter. Berkoris ini. Berarti Adakah? jadi simpenan tante-tante nggak apa-apa bang. Nikah supaya halal gitu. Halal dong. Rusak. Iya bang, iya bang. Ini bengkok kayak setengah mio ini. Tapi kalau ada nggak apa-apa lah. Makasih ya bang ya. Astagfirullah. Atas Ini penjelasannya. ini Sama-sama. Ya, ini kurang didikan dari bapak gitu ya. Ya ini Bantulah. jadi terus neneknya dari Kristen gitu loh. Untung emaknya udah mualaf. Terus saudara-saudaranya coba nggak bisa ngebayangin gitu ya. Jadi artinya ini anak jauh dari pendidikan agama Iya. gitu. Dan itulah tugas kita ada di sini kan, mempentingkan akidah kan. Betul. Iya iya. Dosa loh kita itu kalau kayak anak ini kita nggak rangkul, diajarin pelan-pelan gitu. Dosa loh kita. Iya bang. Anda naik ke sini itu berarti ada niat baik toh. Iya bang. Nah itu, ya, kami hormati, apresiasi itu. Indah, Tapi jangan sia-siakan waktumu ya, oke? Siap bang. Ya oke. Oke, lanjut. Udah turun dulu ya bang ya. ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yang lengkap dong, warahmatullahi yang lengkap salamnya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih bagus lagi pakai mukodimah habis salam. Oh. Gimana itu bang? Alhamdulillah. Enggak ada. Bukan dimanya itu di Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ya itu mukadimahnya. Itu mau khotbah Jumat itu. Itu nggak jadi. Udah tidur sana. Udah bang, Nanti telat turun pula bang. suruh. Siap. Ya. Tahu cara turun? Turunin lah. Aku nggak mau ke rawa-rawa bang. Enggak pandai turun dia. Ya udah kalau nggak mau turun di sini Ini aja. kan mental. Kalau nggak mau turun di sini aja nggak apa-apa. Nggak dengerin. Aku masih mau denger dulu bang. Ya udah jangan turun tapi makanya. Oh iya bang. Atau ada yang kau ingin tanyakan apa? Nantilah bang kalau mau nanya lagi bang. Yang nanya apa kayak gitu loh? Pamanku mau nanya entah enggak? Boleh. Mana pamanmu? Bentar ya bang. Pamanmu Muslim Kristen? Muslim bang. Oh ya udah silakan. Oh ini mah Pak D bukan paman. Ayo dikencangin lagi nih apanya giftnya biar Iya teman-teman. bisa nyumbang Kak Nora. Itu Ukti Nora kenapa sih? Aku tadi internet mati, oi. Surat panggilan klarifikasinya Mati-mati. tanggal 30 ini sudah akan dipenuhi panggilan itu. Itu Jadi kemana nih menuhinya? Di Jakarta atau ke Medan? di Polda Sula. Oh, ke Poldasu. Semangat Ukti Nora. Dampingi kok banyak pengacara yang mendampingi. Mas Glenn di sana, dari Peradin juga banyak, dari Gapai yang mendampingi di sana semua. Viralkan. Padahal Bang Kores lebih kejam lagi ngejagalnya itu. Iya, yang kejam gua padahal. Abang. Tuhannya penghujat cebol, Tuhannya penghujat bongkok. Mana Panggil yang cewek. Gimana? mana Bang? pamannya? Mana? Apa saya nggak kejam juga? Saya kejam. Oh iya. Pamanku malu bang. Kenapa malu apa? Pertanyaannya lu yang wakili aja, lu yang wakili. Ah, diwakilin aja. Sampai apa takon apa? Takutnya apa, paman? Ya paman. Katanya belum ada persiapan. Oh, piye paman? Takkan dani kok piye paman? Apa dia apa? Pertanyaannya apa paman? Ngapain bersama Bang Juma ini? Dia ngefans sama Bang Juma katanya. Waduh, mantap. Waduh. Bang Jumane tiba jam segini tiba Bang Juma. Wis turu tiba. Tiap hari bang.
Tapi nontonnya yang di YouTube bang, bukan di TikTok. Justru bagus. Oh, lebih bagus itu. Pokoknya downloadannya tuh isinya Bang Juma semua itu. Bu mantap. Iki lo Banyuma di sebelahmu iki lo Banyuma sebelahmu. Wes tiba, jam segini wes tiba Gurunda. Bisa Jawa tuh bang. Wesley Iso. terus Bisa Jawa. Bisa jawab. Iya. Sejak kapan bang? Pak Niki Pak Demo jenenge sapa? Lek Trimo jenenge. Oh lek Trimo. Ini adalah Kirain Orangnya mau ngomong bang. ya kirain lek Pak Ijo. Ya lek. Iya lek. Nah, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paman. Oh, paman ini. Iya, Siapa Le. suara? Bang Andi Selebes apa nganu kristologi apa? Oh, Ustadznya kristologi apa? Sugi. Sugi. Mana ini? Halo. Ya wis takoni apa? Takon. Takon apa? Oh, iki Bang anu. Bang Andi Selebes ya, Tang? Nggih nggih. Oh, nggih. Gini Bang, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kan ini ngefans sama Bang Juma ini tiap hari aku nonton ini nengok YouTube-nya Bang Juma terus ini sama anggota Bang Andi Selebes, Ustadz Sugi Kristologi. Aku senang ini Bang, berarti siar terus ini senang mendengarkan. Maksudnya saya loh ya. Tapi kenapa itu keponakan si Megi itu loh nggak diajari Islam? Iya. Oh, ini saya suruh belajar. Saya perhatikan kan. Nah, dia ini nggak mau apa? Taat perintahnya Allah Subhanahu wa taala lewat dengan apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nggak mau belajar, nah, makanya saya suruh ini mendengarkan YouTube ini Bang Andi Selebes dengan Bang Juma dengan Ustadz Sugi Kristologi sama Bang Dewa itu kan. Ya kalau nggak mau diajarin kembleng dah sih. Nah ini saya suruh belajar terus ini. Saya suruh nengok ini dulu kan gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena orang Islam itu kan harus taat kan gitu kan. Taat berserah diri dengan Sang Pencipta atau Sang Kholik kan. Nggih. Itu. Pak terima. Rumah nang ndi? Ya. Rumah nang ndi, Pak De? Halo. Rumahnya di mana? Oh ini di Bengkulu ini. Oh, Bengkulu. Lo Bengkulu kok basa Jawa. Aku luar penonton. Kenapa iki? Tran. Trans ya. Oh alah. Dulu kan Tran ini Bang siapa ini aku lali. Sering aku dengarkan ini kan gitu. Jadi saya tertarik kan gitu kan. Yang penting ojo ngerengkel lah. Ojo ngerengkel kowe di kandane karo pamanmu iku lho. Yo Le yo. Ah ya le ya. Iya. Ojo ngeyel. Langsung aja. Dulunya Tran ini Bang. Angkatan Pak Soeharto itu kan gitu sampai sekarang di Bengkulu ini. Alhamdulillah mantap. Sukses yo. Ya, Yang Bengkulu alhamdulillah. sukses. Aslinya sih Alhamdulillah. dari Jawa Tengah, Pati. Oh Jawa Tengah nendi? Jawa Tengah, Cimahi. Pati, Kayen. Sejarah saya Oh. jangkung. Tahu nggak sejarah saya jangkung? Tahu. Sejangkung. Paridin. Dine Cimahi iku. Aku ora apa loh. Pati. Kudus. Oh Kudus. Itu. Ya, kalau Kudus kan ini Jafar Sotik walinya kan. Nggih. Mm-mm. Ya, kalau di tempat saya itu Pati Kayen itu kan saya jangkung itu ya namanya Saridin. Ya saya din iki lho, koncone Pak Desugi. Lain. Saya jangkung Saridin yang ini kisahnya banyak juga itu kan. Iya. Saya jangkung.
Ya gitu aja Bang, yang ucapkan terima kasih banyak. Kami nggak bisa ini apa ngomong banyak-banyak, takutnya salah. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Soalnya aku ngefan terus ini, nengok terus dengarkan ini apa siar ini kan untuk membentengi kaum-kaum ini kaum awam. Seperti contohnya Amin. saya kan, gitu kan. Semoga argumen kami bermanfaat untuk umat, Pak D. Amin, 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 amin. 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 Ya, gitu aja. Terima kasih. Takut saya salah nanti. Oh, Geng, matur suwun. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon cukup. Ini ada ini ada wajannya. Pada ngomong Pak De. Rika, jawabannya ngendi Kang? Kayak kita takoni Rika jawane neng ndi Kang jarene. Oh, aku Jawa aku. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Sugi ki. Basa Jawa, Kok iso basa Jawa Ustaz Sugi ki? Takoni Rika. Iya, Rika jawabannya ngendi? Nyong pengen ngerti lah, priben. Aku jawabannya Pati Kayen, Jawa Tengah. Provinsinya. Sebule tonggo dhewe padha-padha marga leh. Aku wong Bluro, Mas. Oh, jadi nama Bluro. Kalau saya Nggih. Jawa Tengah Pati Kayen. Oh, nggih. Nggih. Oh, Ustaz Sugi wong Bloro yo. Wong Bluro daerah ini pinggiran juga nih, daerah Jawa Timur itu. Nggih. Pinggiran daerah ini. Yen aku iki wong Sugi, Pak D. Wong loro iki lho, Ranu Blatung. Ini yang dari Bengkulu baru ini ya. Oh ya. Buahnya dari Bengkulu, Mak. Buahnya. Aku dengarkan nggak pernah ada itu, cuman ini baru-baru ini nampaknya ini. Baru saya ini aja, sama ponakan saya ini. Ya. Ya gitu aja ya. Kalau udah saya akhiri tadi nyambung Oh, lagi. nggih, monggo nderekaken atos-atos. Oh, nggih, Aja. matur suwun. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajak lunga-lunga nang kene bae. Ya priben maning mbak kayune di mek-mek meletek dewek ku. Orang Banyumasan ya, orang apa orang kepenak priwe. Aku kalau naik Iya. kayak gini nih Bang, takut dihujat aku Bang. Tanya-tanya lah. Wes, tritungnya sampun telas. Siap. Inyong ya bisa lah bahasa Banyumasan ya bisa-bisa bae lah. Paling sing bisa nyong ye gandul-gandul nang katok terus mbak kayune di mek-mek meletek dewek kayak gue mah pinter gue. Ini udah terkenal ini Pak Ustaz Sugi, Bang Juma juga ini dari Kalimantan itu. Masya Allah. Tenang, saya mendengarkan terus tiap hari ini. Oke. Siar.